Selamat siang, perkenalkan saya Maria Immaculata Yuyun, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng, program studi keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pencegahan terjadinya stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat akibat kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang janin, waktu dalam kandungan sampai lahir. Kekurangan gizi pada ibu hamil mempengaruhi kondisi gagal tumbuh janin sebelum lahir dan sesudah lahir. Beberapa ciri-ciri stunting pada anak. Yang pertama, bertubuh pendek. Tanda anak stunting bisa dilihat dari perawakan tubuhnya yang cenderung pendek. Hal ini dapat mudah dilihat dan dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Yang kedua, sering sakit. Salah satu indikator stunting adalah menurunnya fungsi kekebalan tubuh akibat kurangnya nutrisi dalam waktu berkepanjangan. Anak yang punya kekebalan tubuh rendah akan lebih sering sakit, yang biasanya diakibatkan oleh penyakit infeksi. Contohnya, anak sering demam, muntah, diare. Yang tiga, menurunnya kemampuan kognitif. Penurunan kemampuan kognitif menjadi salah satu ciri anak stunting yang paling mengkhawatirkan. Stunting bisa mengakibatkan kemampuan kognitif anak menurun, yang dimana ditandai dengan IQ-nya rendah, bahkan hingga dikategorikan retardasi mental. Kemampuan kognitif yang menurun dapat dilihat dari adanya hambatan dalam perkembangan anak. Sebagai contoh misalnya, anak belum mampu mengucapkan kata-kata atau belum mampu berbicara di usia 2 tahun, atau belum bisa makan sendiri di usia 1 tahun. Yang keempat, gangguan endokrin. Anak stunting bisa mengalami gangguan sistem endokrin tubuh yang memengaruhi metabolisme lemak. Hal tersebut dapat membuat anak stunting cenderung lebih mudah gemuk akibat metabolisme lemak yang terganggu. Yang keempat, berat badan cenderung berkurang. Kekurangan gizi tentunya membuat berat badan anak susah naik dan mudah turun. Tinggi badan yang normal pun sulit dicapainya. Stunting adalah kondisi perawakan tubuh anak pendek akibat kekurangan gizi yang bersifat kronis atau jangka panjang. Stunting ditandai dengan kondisi awal berupa berat badan anak tidak bertambah atau lebih menurun, yang lama-lama memengaruhi tinggi badannya. Yang keenam, wajah lebih muda dari anak seusianya. Pada anak yang mengalami stunting, wajahnya terlihat lebih muda dibandingkan dengan anak-anak atau teman seusianya. Ciri-ciri anak stunting yang satu ini terjadi akibat pertumbuhan anak yang lebih lambat, sehingga ia terlihat lebih muda. Yang ketujuh, anak lebih pendiam. Anak yang mengalami stunting jarang melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Ini kemungkinan karena anak menjadi minder akibat tumbuh kembangnya berbeda dengan anak seusianya. Yang berikut, pertumbuhan gizi terlambat. Tanda anak stunting adalah tumbuh kembang cenderung melambat. Ini juga mencakup pertumbuhan giginya yang akan lebih lambat dibandingkan anak atau teman seusianya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Yang pertama itu pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak dalam kandungan, nutrisi yang ibu konsumsi turut mendukung tumbuh kembang janin. Makanya, seorang ibu perlu memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi supaya nutrisi harian ibu dan janin tercukupi dengan baik. Yang kedua, infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakitnya. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak pun akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Yang ketiga, sanitasi yang buruk. Sulitnya sumber air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan kakus, merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya yang pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata, sehingga
prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang kedua, anak jadi mudah sakit karena sistem imunnya tidak baik. Yang ketiga, anak berisiko tinggi memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Cara mengatasi stunting. Seperti yang telah dikatakan di awal, dampak buruk stunting bisa tetap dialami anak ketika ia sudah dewasa. Oleh karena itu, penting bagi ibu atau keluarga untuk mengetahui beberapa cara pencegahan penyakit ini. Yang pertama, mengonsumsi makanan dalam porsi yang cukup dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Yang kedua, memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring bertambah usianya. Yang berikut, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.